Assalamualaikum Bray, jumpa lagi di channel ADR Movies. Kali ini kita akan membahas film horor yang berjudul Mama. Film ini disutradarai oleh Andres Muschietti, dibintangi oleh Jessica Chastain, Nikolai Coster-Waldau, Megan Charpentier, Isabel Nelise. Mama diterbitkan pada tahun 2013 oleh Toma 78 dan The Milo Production. Film Mama mengangkat cerita yang cukup unik. Tidak seperti film horor pada umumnya di mana hantu digambarkan sebagai makhluk bengis dan berbahaya. Dalam film ini, hantu digambarkan dengan sosok yang memiliki sisi manusiawi, yaitu keibuan dan memiliki rasa kasih sayang. Film berawal ketika Jeff yang sedang mengalami krisis keuangan menjadi putus asa dan membunuh rekan bisnis serta istrinya. Ia kemudian kabur menggunakan mobil bersama kedua putrinya, Victoria yang berusia 3 tahun dan Lily berusia 1 tahun. Di perjalanan, mobil Jeff menabrak tebing, tetapi mereka selamat. Mereka lalu menemukan sebuah kabin di dalam hutan. Di kabin tersebut, Jeff berniat mengajak kedua putrinya dan diri sendiri untuk bunuh diri. Namun, sebelum melancarkan niat buruknya, datang sesosok makhluk menyerang dan membunuh Jeff. Akan tetapi Victoria dan Lily akhirnya justru dirawat oleh makhluk tersebut. Burnsy adalah seorang pria tua yang pekerjaannya mencari orang hilang sesuai dengan pesanan klien. Mereka menemukan sebuah mobil rusak yang tampaknya sudah berusia tua dan mengalami kecelakaan. Tidak jauh dari mobil itu, mereka menemukan sebuah rumah tua yang terlantar. Dinding rumah itu penuh dengan lukisan anak-anak dan banyak sampah. Mereka juga menemukan dua sosok mengerikan berwarna hitam yang beringas. Mereka lalu memutuskan untuk menelepon klien mereka Lucas dan Annabelle, untuk memberitahu kalau mereka telah menemukan kedua anak yang mereka cari, yaitu Victoria dan Lily. Mereka diserahkan kepada Dr. Gerald, seorang psikolog. Lucas berusaha mendekati mereka. Pertama adalah yang sulung Victoria. Lucas membawakan kacamata seperti yang dimilikinya dulu. Victoria lalu memanggil Lucas ayah, dan memeluknya. Ia tidak peduli meskipun Lucas mengatakan kalau dia adalah pamannya. Tapi Lily sama sekali tidak mau mendekat. Dia memilih sembunyi di bawah tempat tidur. Dr. Gerald mengatakan kalau kondisi psikologis Victoria dan Lily sangat parah, sehingga mereka memiliki sosok khayalan yang tampaknya dianggap sebagai penjaga. Mereka memanggilnya Mama. Tapi Lucas tidak begitu saja bisa mengadopsi mereka, karena gajinya tidak mencukupi. Annabelle hanyalah pemain band amatir dan mereka tinggal di apartemen sempit berkamar satu. Namun ada lagi seseorang yang ingin mengasuh mereka. Ia adalah Jean, yang ingin membawa mereka ke luar negeri. Dr. Gerald masih ingin meneliti kejiwaan kakak beradik itu, sehingga dia membantu agar Lucas dan Annabelle tinggal di sebuah rumah yang besar sehingga bisa memelihara kedua keponakannya, dengan syarat mereka harus menerima kunjungannya setiap kali dia ingin datang memeriksa mereka. Lucas dan Annabelle juga harus merahasiakan lokasi rumah itu dari siapapun, dan mereka pun setuju. Victoria bisa beradaptasi dengan rumah barunya, tetapi Lily selalu bersembunyi di balik punggungnya dan lebih sering berjalan dengan tangan dan kaki, seperti hewan berkaki 4. Kesukaannya adalah bersembunyi di dalam kardus yang besar. Ketika makan malam, ia lebih memilih duduk di lantai, walaupun yang lainnya duduk di meja. Dia bahkan tidur di kolong tempat tidur, meskipun ada tempat tidur yang besar untuknya. Dalam penelitiannya, Dr. Gerald mendengar Victoria sering menyebut nama Edith Brennan, yang ternyata adalah pasien rumah sakit jiwa yang berhasil melarikan diri dan terjun ke laut sambil membawa bayinya yang baru lahir. Di rumah, Annabelle sering melihat keanehan-keanehan. Lily sering tertawa seperti sedang bermain. Tapi begitu dilihat, Lily terdiam. Lucas membujuk Annabelle yang merasa tidak nyaman agar bersabar. Pada suatu malam, Annabelle merasa ada seseorang di dalam rumah, dan Lucas memutuskan untuk melihat-lihat ke sekeliling. Sementara Annabelle menjaga anak-anak, Lucas melihat seekor kupu-kupu hitam menempel di dinding dan membuat lubang gelap. Lucas memperhatikan dari dekat dan tiba-tiba keluar bayangan hitam yang mengejutkannya. Lucas terjatuh dari tangga dan koma, sehingga Annabelle harus mengawasi anak-anak itu sendiri. Ia bermimpi melihat pintu lemari di kamar anak-anak, seperti ada sesuatu di dalam dan mengeluarkan suara yang aneh. Dr. Gerald menemukan sebuah boneka kayu menyeramkan pada saat berkunjung. Victoria mengatakan kalau boneka itu adalah mainan yang dibuat oleh Mama, tapi dia tidak mengatakan siapa itu Mama. Mendadak pintu lemari di kamar anak-anak terbuka dan Lily terbangun. Ia membangunkan Victoria dan mengatakan kalau Mama datang. Dari saluran udara di kamarnya, Annabelle mendengarkan senandung yang aneh, sehingga memutuskan untuk mengecek ke kamar mereka. Dia menemukan Victoria dan Lily sedang bermain dengan hebohnya di kamar. Annabelle melihat pintu lemari setengah terbuka dan mendekatinya, tapi Victoria melarangnya.
sehingga Annabelle memutuskan untuk menutup saja pintu lemari itu dan tidak memeriksanya. Annabelle lalu menceritakan hal itu pada Dr. Geralt dan mengatakan kalau ada seseorang yang mendatangi anak-anak itu, ia yakin itu seorang wanita dan dia bersenandung. Tapi Dr. Geralt menyatakan kalau kemungkinan besar Victoria lah yang bersenandung karena dia menderita kepribadian ganda yang memposisikan dirinya sebagai mama. Dr. Geralt lalu menemui petugas catatan sipil setempat untuk mencari tahu lebih jauh tentang Edith Brennan ini. Dia mendapatkan kotak yang berisikan dokumen dan benda peninggalan Edith. Sementara di rumah, Annabelle semakin sering dihantui dan mulai merasa ketakutan karena Lucas belum juga sadar dari koma. Di rumah sakit, terjadi hal yang aneh. Lucas yang koma mendapat penglihatan arwah Jeffrey, yang menyuruhnya menyelamatkan anak-anaknya dan dia harus pergi ke pondok. Penglihatan itu membuat Lucas tersadar dari koma. Annabelle dan anak-anak mengunjunginya ke rumah sakit. Victoria bisa berinteraksi dengan baik. Sementara Lily memilih sembunyi di bawah tempat tidur sambil memakan bangkai kupu-kupu yang bertebaran. Suatu hari, Annabelle memergoki Victoria sedang menangis sendirian di kamar mandi. Victoria hanya mengatakan kalau dia tak ingin Annabelle terluka. Dia berniat mengelus kepalanya tapi Victoria menepis dan melarangnya melakukan itu. Karena Mama sudah merasa cemburu, lalu ia meninggalkan Annabelle yang kebingungan. Keesokan harinya, Jin mengunjungi rumah mereka karena Annabelle lupa kalau hari itu adalah hari kunjungannya. Annabelle berdebat dengannya dan ia diusir dari rumah. Jin menelepon dinas sosial dan melaporkan kalau keponakannya sedang disiksa dan ia akan mencari bukti. Pada hari lain terapi Victoria dengan Dr. Geralt, ia menanyai lebih jauh tentang sosok Mama ini. Tentang pondok di tepi danau, di mana dia tinggal, apakah dia mengikuti mereka ke rumah yang baru. Victoria menjerit, lalu Dr. Geralt melihat bayangan gelap muncul dari dinding. Dia buru-buru pergi dari rumah itu tanpa mengatakan apapun pada Annabelle yang kebingungan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh ke rumah sakit jiwa tempat terakhir Edith Brennan dirawat, Chieftain Forge. Di rumahnya, Annabelle mengalami penglihatan. Dia berada di tubuh seorang wanita yang merebut bayi dari tangan seorang biarawati lalu melarikan diri. Ia terjebak di tepi danau dan memutuskan untuk terjun sambil membawa serta bayinya. Annabelle tersadar begitu dia tercebur ke air dan melihat Victoria berdiri di pintu kamarnya sambil memandang ke bawah ranjang. Annabelle menanyakan ada apa di sana, tapi Victoria tidak mau menjawabnya. Ada sosok mengerikan yang menggelayut di bawah ranjangnya dan akhirnya menaiki tempat tidur dan menyerangnya. Annabelle menjerit dan kembali terbangun dari mimpi. Malam itu, Mama datang dan mengajak Lily dan Victoria pergi. Tapi Victoria memilih untuk tinggal. Akhirnya Lily pergi sendiri dengan keluar dari jendela. Sementara Dr. Geralt sudah sampai di Clifton Forge dan harus berhadapan langsung dengan arwah Edith yang gila. Ia pun akhirnya tewas. Annabelle tanpa menyadari ada memar besar di tengkuknya. Dia memeriksa kamar anak-anak dan menyadari kalau Lily menghilang. Dia melihat Lily tidur di halaman dalam keadaan kedinginan. Ia membawanya ke dalam rumah dan berusaha memeluknya untuk menghangatkan tubuhnya. Lily yang liar sangat sulit untuk dipeluk. Tapi Annabelle tetap memaksa. Sampai akhirnya Lily menyerah dan bersedia dipeluk. Annabelle senang karena ia akhirnya mau dipeluk dan mau berkomunikasi meski terpatah-patah. Annabelle pun memaku jendela di kamar anak-anak agar mereka tidak bisa keluar dari jendela. Hari itu, Annabelle melihat bayangan. Awalnya dia mengira itu Lily. Akan tetapi Victoria dan Lily berada di dapur, menunggunya sarapan. Victoria datang tepat waktu dan menyelamatkannya dari Mama. Annabelle menanyakan tentang Mama pada Victoria tapi dia juga tidak mau bicara. Ia menghubungi ponsel Dr. Geralt tapi selalu terhubung ke voicemail. Tanpa sengaja ia menemukan berkas milik Dr. Geralt yang tertinggal ketika dia pergi terburu-buru dari rumah itu dan menemukan foto Edith Brennan. Annabelle memutuskan untuk mendatangi langsung kantor Dr. Geralt. Ketika sekretarisnya lengah, Annabelle mencuri box berisi semua file Victoria dan Lily. Ia menemukan makalah Dr. Geralt yang berisikan tentang pengalaman mereka berempat. Dia juga mendengar rekaman terapi Victoria, yang menyatakan kalau Edith terjun ke danau dan tewas, tapi bayinya selamat karena tersangkut akar pohon. Annabelle menangis karena merasa sedih. Victoria dan Lily mendatanginya dan memeluk sambil mengucapkan selamat malam tapi Lily protes dan mengatakan jangan. Mama mengejar mereka. Annabelle terjatuh dan Mama hampir membunuhnya.
Victoria mengalihkan perhatiannya dari Annabelle yang pingsan. Pada saat yang bersamaan, Jin masuk ke rumah itu diam-diam, berniat untuk mencari bukti yang bisa digunakan untuk menghancurkan Lucas. Tapi malangnya, dia malah harus berhadapan langsung dengan Mama yang sedang marah. Victoria menyusulnya ke bawah dan menemukan bibi Jin yang berwajah Mama. Annabelle tersadar dari pingsan lalu mencari Victoria dan Lily yang menghilang. Dia tahu kemana Mama akan membawa anak-anak itu. Dia langsung menuju Clifton Forge sambil membawa sisa tulang belulang Edith. Dia berpapasan dengan Lucas yang sudah terlebih dahulu sampai di sana. Dari rumah sakit, Lucas yang sudah sembuh langsung menuju ke Clifton Forge, sesuai penglihatan yang dialaminya tentang saudaranya di hari dia sadar dari koma. Di rumah itu mereka menemukan mayat Jin, lalu menyadari kalau anak-anak ada di atas tebing tempat Edith dulu bunuh diri. Ia berniat membawa mereka ke dasar danau. Lily datang pertama kali ke arah Edith tapi ditahan oleh Lucas. Ketika Victoria menunjukkan tulang belulang anaknya yang tersimpan di dalam kardus, Edith pun berhenti dan mengambilnya dari tangan Annabelle lalu memeluknya. Akan tetapi dia tersadar ketika Lily memanggilnya dan mencampakkan tulang belulang itu ke danau sambil kembali mengejar Victoria dan Lily. Edith pun melukai Lucas dan Annabelle. Lucas pingsan tapi Annabelle tidak mau menyerah dan membujuk agar Victoria tinggal. Dia tidak menyerah meskipun Edith berulang kali menahan kepalanya. Akhirnya Edith menyerah dan meninggalkan Victoria. Lily diselubungi sulur-sulur dan mereka berubah menjadi ratusan kupu-kupu. Goodbye, Mama. I love you.